Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur saat ini Tuhan, kami diberi kesempatan yang baru untuk kami melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami. Kami bersyukur untuk berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami bersyukur pagi hari ini kami bisa mendengarkan renungan firman-Mu. Firman-Mu yang selalu menuntun kami kepada jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkati renungan firman-Mu, berkati hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, proses berliku menuju tanah perjanjian. Ulangan 11 ayat 11 menulis, "Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanah Kanaan adalah suatu negeri yang dijanjikan Tuhan bagi umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Yaitu suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Keluaran 3 ayat 8 mencatat. Namun untuk bisa memasuki tanah perjanjian tersebut butuh usaha dan perjuangan yang tidak mudah. Sebab jalan yang harus dilalui berliku-liku dan penuh tantangan. Selain jalan yang tidak selalu rata, bergunung-gunung dan berlembah-lembah, ada musuh yang harus ditaklukkan. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak, Bilangan 13 ayat 28. Yang memiliki perawakan tinggi seperti raksasa. Tak kuat menghadapi tantangan dan takut menghadapi musuh membuat orang-orang Israel merasa pesimis, menyerah kalah sebelum berperang. Mereka pun tidak bisa menahan diri dan menahan bibirnya untuk terus mengeluh dan mengomel dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena pemberontakannya ini, sebagian besar dari mereka gagal mencapai tanah perjanjian. Perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian adalah gambaran perjalanan hidup orang percaya. Sebagaimana bangsa Israel harus melewati proses yang berliku dan penuh tantangan, kita pun tidak bisa menghindari proses ini sebelum mengalami penggenapan janji Tuhan. Yang namanya proses pasti menyakitkan secara daging, tapi hal itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, janganlah sampai kita menyerah di tengah jalan, sebab ada satu kebenaran yang harus kita pegang, yaitu adanya jaminan penyertaan dan pemeliharaan dari Tuhan. Dikatakan dalam firman-Nya, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ulangan 11 ayat 12 menulis, artinya Tuhan tidak pernah melepaskan pandangan dan perhatiannya kepada kita. Matanya terus tertuju kepada kita, asalkan seperti firman-Nya berkata, "Kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Ulangan 11 ayat 13 menulis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tulus dalam prosesnya Tuhan pasti akan menikmati janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami melalui firman yang kami dengar saat ini. Mampukan kami tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan melewati proses-proses yang harus kami hadapi sampai menuju kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Terima kasih untuk renungan firman-Mu, dan berkati juga para pendengar saat ini, segala problem, masalah, pergumulan, cita-cita dan kerinduan Tuhan yang tahu, Tuhan yang akan menolong, memberkati, menjawab setiap doa-doa yang dipergumulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit diberikan kesembuhan yang dari Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, tolong bangsa kami Tuhan, pimpin bangsa kami kepada kebenaran-kebenaran-Mu, dan pimpin bangsa kami untuk keluar dari krisis-krisis yang terjadi. Pemimpin kami beri hikmat, kebijaksanaan, akal budi dan takut akan Tuhan.
Berkat-Mu melimpah sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.